Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bangun ruang sisi datar bagian pertama, yaitu mengenai kubus. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ke bagian kedua mengenai balok. Jangan lupa, siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Setelah menonton video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengetahui unsur-unsur balok, mengetahui jaring-jaring balok, menentukan luas permukaan balok, dan menentukan volume balok. Nah, apa itu balok? Balok adalah bangun ruang sisi datar yang terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang saling berhadapan. Nah, gambar balok bisa kalian lihat pada bagian sudut kiri atas. Adapun unsur-unsur balok, yang pertama memiliki 6 sisi, namun tidak semuanya sama besar. Sisi-sisi yang berhadapan saja yang sama besar, yaitu sisi alas ABCD sama dengan sisi atas atau tutupnya, yaitu sisi FGH. Kemudian, sisi ABFE, sisi yang di depan, akan sama dia dengan sisi yang di belakang, yaitu sisi DCGH. Selanjutnya, sisi yang di kanan atau sisi BCFG akan sama dia besarnya dengan sisi yang di kiri, yaitu sisi ADHE. Kemudian, sama dengan kubus, balok juga memiliki 12 rusuk, namun dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang dinamakan dengan panjang. Nah, panjang atau rusuk AB, CD, EF, dan GH. Kemudian ada yang dinamakan dengan lebar, yaitu garis yang berwarna hijau. Bisa dilihat di sini, garis BC, AD, FG, dan garis EH. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan tinggi, yaitu rusuk AE, BF, CG, dan DH atau rusuk-rusuk yang berwarna ungu. Nah, selanjutnya, balok juga memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan titik H. Nah, itulah dia unsur-unsur yang dimiliki dalam suatu balok. Nah, apabila kita gunting atau kita potong rusuk-rusuk tertentu pada suatu balok, kemudian kita buka, akan membentuk pola atau bangun seperti gambar di samping. Nah, gambar ini atau pola ini dapat juga dikatakan sebagai jaring-jaring balok. Nah, kalau pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas jaring-jaring kubus, nah ini adalah salah satu contoh dari jaring-jaring balok. Berikut ini adalah beberapa contoh lainnya dari pola yang dapat membentuk suatu jaring-jaring balok. Nah, selain daripada ini masih ada contoh lainnya. Dapatkah kalian menggambarkan contoh lain dari jaring-jaring balok? Selanjutnya, kita akan membahas tentang luas permukaan dan volume balok. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa pada suatu balok memiliki unsur yang dinamakan dengan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk mencari luas permukaan balok, kita perhatikan bahwa balok itu merupakan bangun ruang yang terdiri dari 6 persegi panjang. Ya kan? Jadi, untuk mencari luas permukaannya ya, luas 6 persegi panjang. Nah, kita lihat di sini. Luas persegi panjang itu terdiri dari sisi alas, tutup, sisi depan, sisi belakang,
sisi kanan dan sisi kiri. Nah, untuk alas kita perhatikan di sini. Alasnya berbentuk persegi panjang, ya kan? Dengan panjangnya P dan lebarnya adalah L. Maka untuk mencari luas alas, itu rumusnya panjang kali lebar. Nah, karena alas dan tutupnya sama besar, maka untuk mencari tutup, rumusnya juga P kali L. Untuk bagian yang depan, panjang kalikan dia dengan tinggi. Nah, sisi di depan sama besarnya dengan sisi di belakang, maka panjang kali tinggi juga untuk sisi yang di belakang. Untuk sisi kanan, lebar kali tinggi, begitu juga untuk sisi yang di kiri, lebar kali tinggi. Nah, rumus ini dapat kita sederhanakan menjadi 2 dikali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Nah, ini adalah rumus untuk mencari luas permukaan balok. Selanjutnya, untuk volume balok, nah volume ini dia selalu berhubungan dengan kapasitas atau isi dari bangun ruang tersebut. Untuk mencari volume, itu rumusnya luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, alas sebuah balok itu berbentuk persegi panjang. Sehingga untuk mencari luas alas rumusnya adalah panjang kali lebar. Kemudian kita kalikan dengan tinggi. Atau volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu adalah rumus untuk mencari luas permukaan dan volume balok. Nah, ini nanti rumusnya kita sesuaikan. Soalnya minta apakah dia mencari luas permukaan atau volume. Seperti itu ya. Baik, agar kita dapat lebih memahami penggunaan dari rumus, coba kita langsung saja kerjakan contoh soal yang nomor 1. Soalnya, hitunglah luas permukaan balok di bawah ini. Nah, diketahui sebuah gambar balok. Nah, kalau diketahui langsung gambarnya seperti ini, maka kita bisa buat beberapa informasi penting. Panjang balok, ya kan? Sisi AB ini merupakan panjang. Panjangnya sama dengan 8 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 5 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan balok, atau L ya. Nah, rumusnya adalah L sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal substitusikan atau masukkan aja nilai P, L, dan T-nya ke rumus. Ya udah langsung aja, berarti 2 kali P kali L. P-nya di sini nilai P-nya 8, ya kan? L-nya 3, berarti 8 kali 3. Kemudian P kali T. P-nya 8, T-nya 5. 8 kali 5. Next, L kali T. L-nya 3, T-nya 5. Berarti 3 kali 5. Nah, lanjut. Kita selesaikan. Sama dengan 2 kali 8 kali 3, 24. 8 kali 5, 40. 3 kali 5, 15. Langsung saja. Berarti ini hasilnya 2 dikali 79 sama dengan 158 cm persegi. Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 158 cm persegi. Ingat ya, satuan untuk luas adalah persegi. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Sebuah balok memiliki luas permukaan 236 cm persegi. Jika lebar dan tinggi balok tersebut masing-masing 6 cm dan 5 cm, maka panjang balok adalah, nah seperti biasa, kita buat dulu beberapa informasi pentingnya. L atau luas permukaan sama dengan 236 cm persegi. Kemudian lebarnya 6 cm, tingginya 5 cm. Yang ditanya adalah P atau panjang balok. Karena di sini yang diketahui luas permukaan, kita ingat kembali, rumus dari luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan nilai yang sudah diketahui. Nah, di sini diketahui nilai L-nya itu adalah 236 sama dengan 2 dikali
Nah, P-nya kan belum diketahui, ya tetap P gitu kan. Kemudian yang diketahui nilai L. L-nya itu 6, berarti P kali 6 ditambah P kali 5. T-nya kan 5. Ditambah L kali T. L-nya 6, T-nya 5. Kita sederhanakan. 236 sama dengan 2 kali P kali 6 itu 6P. P kali 5, 5P. 6 kali 5, 30. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. 6P ditambah 5P itu sama dengan 11P. Kemudian kita kalikan dengan 2. 2 dikali 11P, 22P. 2 dikali 30, 60. Nah, di sini angka atau konstantanya kita gabungkan. Sehingga hasilnya 236 dikurang 60 sama dengan 22P. 176 sama dengan 22P, sehingga nilai P-nya adalah 176 dibagi 22. Nah, diperoleh hasil P 8 cm. Maka panjang balok tersebut adalah 8 cm. Kita next ke contoh soal yang nomor 3. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tingginya 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya Rp50.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aula adalah, nah, kita perhatikan. Di sini diketahui panjang atau P-nya 9 meter, lebar 7 meter, dan tingginya 4 meter. Kemudian biaya Rp50.000 per meter persegi. Yang ditanya adalah biaya pengecatan aula. Nah, kita perhatikan dulu. Katanya aula tersebut berbentuk balok. Dinding bagian dalam akan dicat, gitu kan? Nah, dinding berarti nanti dia bagian yang di depan, bagian belakang, bagian kiri, dan bagian kanan. Untuk bagian alas dan tutup atau langit-langit dari ruangan itu kan tidak perlu dicat, gitu kan? Maka yang perlu kita cari hanya luas yang di depan tambah luas belakang, kemudian luas kiri ditambahkan dengan luas yang kanan. Untuk rumus awal luas permukaan kan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Nah, untuk alas dan tutup kita tidak perlu gitu kan, berarti ini kita coret aja dulu. Sehingga 2 kali P-nya 9, T-nya 4, 9 kali 4 tambah L kali T. L-nya 7, T-nya 4. Kemudian langsung saja kita sederhanakan. 2 kali 9 kali 4 itu 36. 7 kali 4, 28. Nah, kita kerjakan ini dalam kurungnya dulu. Berarti 2 dikali 64 sama dengan 128 meter persegi. Nah, karena biaya per meter perseginya 50.000, untuk mencari biaya kita kalikan saja 50.000 dikali 128, sehingga biaya seluruh pengecatan aula adalah Rp6.400.000. Contoh soal yang keempat, sebuah kolam berbentuk balok berukuran panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan dalam 2 meter. Banyak air maksimal yang dapat ditampung adalah, nah kita lihat di sini diketahui panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan dalam 2 meter. Kalau kedalaman berarti itu artinya tinggi dari kolam tersebut gitu kan, karena dia ke bawah makanya dibuat kedalaman. Maka kita buat di sini T sama dengan 2 meter. Yang ditanya adalah banyak air maksimal. Artinya kapasitas atau isi dari kolam tersebut, gitu kan? Nah, berarti yang akan kita cari adalah volume dari kolam atau baloknya. Nah, kita perhatikan di sini. Ini ukuran dari kolamnya P 5 meter, L 3 meter, T-nya 2 meter. Nah, kolam ini akan diisi dengan air hingga penuh, gitu kan? Artinya kita mau cari volume maksimal dari air. Nah, untuk mencari volume pada balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan saja nilai P atau panjangnya 5,
L-nya 3, T-nya 2. Sehingga kalau kita kalikan hasilnya adalah 30 meter kubik. Jadi jawabannya adalah C. Cantik. Baik, sekian penjelasan mengenai bangun ruang sisi datar bagian kedua, yaitu tentang balok. Nah, berdasarkan materi dan contoh soal yang sudah Miss jelaskan tadi, nah sekarang kalian akan Miss ajak untuk mengerjakan latihan soal berikut. Apabila kalian mengalami kendala, kalian bisa menonton kembali video pembelajaran yang sudah Miss jelaskan tadi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya.